Shalom, Oras. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 November 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang menyertai kami. Hingga pada pagi hari ini kami sungguh bersuka cita atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kembali kami bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tidak bisa kita pungkiri bahwa pada saat ini banyak sekali di antara kita yang ingin dilayani. Maunya dia dilayani seperti seorang pejabat, seorang petinggi. Maunya saat dia dilayani semua beres, tidak ada yang kurang. Bahkan satu contoh kecil yang kita ambil dulu, yang kita ketahui di rumah. Contoh di rumah itu seringkali kita menunjukkan bahwa terlebih kita kaum bapak, kita ini seperti bos atau pimpinan yang ingin semuanya serba dilayani. Dan tidak hanya untuk dilayani, tetapi bagaimana juga ada banyak pada saat ini juga orang melayani itu menginginkan sesuatu. Artinya dibalik daripada pelayanan itu dia menginginkan sesuatu, ada tujuan yang mau dicapainya. Ya, contohnya supaya namanya dipuji, supaya dia diberi imbalan, supaya dia diangkat-angkat atau dipuja-puji, ya. Jadi pelayanan itu tidak tulus dari dalam hatinya. Sementara sebenarnya karena kita sudah dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sebagai orang Kristen pada saat ini diwajibkan untuk melayani, tetapi tidak untuk dilayani. Melayani artinya memberikan yang terbaik kepada orang, membantu orang dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sedapat mungkin, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balas jasa. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita merenungkan nats ini, bagaimana dia anak Allah Bapa, anak yang tunggal, yang kita kenal sebagai Mesias, tetapi dia datang justru melayani. Dia tidak ingin dilayani. Bahkan dia sendiri berkata bahwa saya datang untuk melayani, untuk membebaskan, untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan keselamatan bagi banyak orang, bagi semua bangsa atau semua manusia. Di sini kita melihat bagaimana kerendahan hati itu ada dalam sosok Mesias, Yesus Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat kita. Dan itu yang menjadi harusnya patron bagi kita umat Kristen pada saat ini. Bagaimana sebenarnya kita itu harus memiliki sikap melayani. Di dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Ini juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari. Kadang-kali kita melayani seseorang itu bisa melihat sosoknya, ya, seperti kita ambil dulu contoh bagaimana seorang pejabat itu kalau berkunjung ke suatu tempat, ya, atau bahkan ayo kita katakan bahkan kalau ke gereja, bagaimana pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin, ya, seindah mungkin, selengkap mungkin. Tetapi bagaimana ketika kita melayani orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terkenal, tidak berpangkat, ya, bagaimana kita melayani, tentu ada kurang efektif lah, kurang semangat lah, ya. Jadi nats ini mengingatkan kita melayani itu, anggaplah itu seperti untuk Tuhan. Artinya bagaimana kalau seperti untuk Tuhan, kita melakukan pelayanan itu dengan serius. Kita melakukan pelayanan itu betul-betul sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Artinya tidak asal-asal jadi, tidak asal dibuat-buat, tidak mengharapkan apa-apa, tetapi itu sebuah persembahan syukur. Artinya persembahan yang hidup dari kita sebagai umat Kristen kepada Tuhan. Walaupun orang yang di samping kita layani, walaupun fakir miskin kita layani, walaupun orang-orang yang termarginalkan kita layani, orang-orang yang di penjara kita layani, ya, bahkan ketika pelayanan di arisan pun, di tempat manapun itu, baiknya melayani itu timbul dari hati yang percaya bahwa pelayanan itu kita lakukan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberi orang makan, baiklah itu juga kita yakini untuk memberi kepada Tuhan, memberi sedekah bagi orang miskin, baiklah itu kita percaya kita lakukan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, tiada yang terbuang sia-sia pelayanan itu. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan sesuatu yang baik untuk orang, walaupun dia lebih kaya daripada kita, walaupun dia lebih hebat daripada kita, itu tidak salah. Itu tidak salah. Namun hati yang tulus, hati kita yang tulus itu yang mendorong kita, hati kita yang percaya itu yang mendorong kita untuk memberikan persembahan itu, memberikan yang terbaik itu kepada orang. Karena kita sudah yakini bahwa itu tidak akan sia-sia, itu akan Tuhan lihat, dan pada akhirnya itu akan menjadi berkat yang besar untuk diberikan Tuhan kepada kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, melalui nats ini, marilah semangat melayani, marilah rendahkan hati bahwa kita datang untuk dilayani. Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani. Demikian juga kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita, marilah adopsi sifat melayani yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah anak-anak pilihannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah kami seperti Engkau, melayani dengan tulus, melayani dengan baik. Berkatilah kami semua pendengar setia renungan dari HKBP Resort Surabaya ini, dan juga berkati semua jemaat-Mu di seluruh dunia ini. Biarlah kami berjalan dalam tuntunan Roh-Mu, dan biarlah kami Tuhan membenci apa yang Tuhan benci, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.